Hi, welcome back to Testimony. Oke, udah mau akhir tahun ya guys ya. Udah mau menuju tahun 2025, dimana masih ada kurang lebih 10 hari lagian atau 2 minggu lagi kita akan menuju tahun 2025. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat hari Natal dan juga tahun baru untuk kalian yang merayakannya pastinya ya. Dan juga untuk 10 hari terakhir ini semoga kita bisa masih diberikan kesehatan hingga akhirnya kita nanti bisa memasuki tahun 2025. Dan aku juga berharap nanti di tahun 2025 semoga kita semua bisa semakin baik lagi dalam perilaku ataupun makin baik lagi dalam segi apapun pendapatan ataupun dalam hal lainnya gitu ya kan. Dan juga nih aku mau ngucapin terima kasih banget untuk tahun 2024 yang sangat luar biasa, dimana banyak banget kejadian-kejadian yang luar biasa dan juga kejadian-kejadian pastinya menyedihkan buat galau dan lain sebagainya di tahun 2004 yang kita berhasil untuk lalui. Dan aku bakal ngucapin kalian hebat guys, aku pun hebat sih karena bisa menjalani kehidupan di tahun 2004 hingga sekarang gitu. Dan aku mau big applause dulu di tahun 2024 ini karena kita memiliki presiden baru Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan juga wakil presidennya itu Raka Buming Raka Gibran ya. Oke, itu dia, congratulations, dan semoga amanat rakyat yang telah diberikan kepada Bapak bisa Bapak gunakan dan juga bisa Bapak mandatkan dan juga bisa menjadikan Bapak sebagai presiden yang baik di Republik Indonesia ini dari tahun 2024 sampai tahun 2029 nanti. Dan aku berharap Indonesia semakin maju di tahun 2025 juga ya. Oke, ngomongin tentang viral yang sedang beredar nih di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Rewind 2024 itu benar-benar ya, benar-benar tahun yang membuat kita tuh kayak, ih kok beritanya tentang Agus dan Agus gitu ya. Luar biasa banget memang Agus. Dimana Agus ini juga membuat kita yang semakin kurang percaya terhadap donasi, terus juga membuat kita tidak percaya kepada manusia yang dikasih kekurangan gitu kan, dan juga membuat kita tidak percaya kepada orang yang memiliki pengetahuan masalah agama. Kenapa aku bilang tiga hal itu? Karena kita akan membahas tentang Rewind 2024 di mana ada 3 Agus. 3 Agus luar biasa ya, Agus ya, dimana ada 3 Agus yang memang menjadi viral di tahun 2024. Siapa aja? Ini dia. Yaps, yang pertama ada Agus yang buta karena disiram air keras oleh salah satu rekan kerjanya, ya kan, hingga akhirnya dia diberikan donasi oleh masyarakat Indonesia melalui Novi dan juga Densu, Denny Sumargo ya, dan mendapatkan donasi kurang lebih itu 1,3 sampai 1,5 miliar. Dan hingga akhirnya kasusnya masih bergulir hingga saat ini, dan itu beritanya sangat luar biasa. Kenapa aku bilang sangat luar biasa? Karena dari donasi itu akhirnya mencuat ke ranah pribadi, bahkan juga mencuat ke berbagai apa ya, orang-orang di sekitar gitu yang pengen ikut campur atau ikut andil dalam permasalahan ini. Seperti yang kita tahu ada Prat Albas yang menjadi pengacara dari Agus Buta. Kita nggak nyebut Agus Buta aja kali ya. Dari Agus Buta, terus udah gitu akhirnya terseret Denny Sumargo, terus akhirnya ke banyak orang, ada siapa, Lim itu, Alvin Lim, terus habis itu mencuat ke berbagai orang, bahkan Hotman Paris pun
hingga akhirnya ikut ya terseret dalam kasus ini, walaupun bukan tentang Agusnya, tapi berawal dari situ menurutku. Dan apa ya yang menurutku kurang etis adalah ini kan uang donasi yang sebenarnya memang udah rakyat Indonesia berikan kepada Agus. Sebenarnya memang kalau menurut aku pribadi atau menurut Hotman Paris yang salah satu pengacara yang sangat aku idolakan, aku mengungkapkan bahwa itu adalah uang yang sudah memang Agus miliki, tetapi memang moralitasnya karena donasi itu memang ditujukan untuk pengobatan Agus terlebih dahulu, tapi memang kasusnya itu atau sekelintaran yang kita dengar dari berita-berita adalah Agus menggunakannya sebelum pengobatan dia menggunakan uang tersebut, uang donasi tersebut untuk apa ya, keperluan pribadi yang bukan untuk pengobatan, seperti membayar utangnya si Wawa yang luar biasa Wawa ya. Wawa luar biasa pokoknya. Aku salut sama Wawa. Serius aku salut loh sama Wawa. Salut sekali. Gitu terus hingga akhirnya masih bergulir. Semoga sebelum 2024 ini berakhir, kasus Agus pun bisa segera berakhir dan akan ada kesepakatan ke depannya seperti yang kita harapkan, bahwa Agus bisa mendapatkan pengobatan dan juga menyelesaikan permasalahan terhadap Novi dan juga Densu mungkin, dan juga semoga permasalahan ini bisa berakhir di akhir tahun 2024 dan tidak terperpanjang hingga tahun 2025 atau bahkan sampai nanti gitu ya kan. Kita berharap, semuanya pasti berharap bahwa kasus Agus Buta ini, yang notabene-nya kita sebut sebagai banyak orang ya, bukan kita, tapi banyak orang yang menyebutkan bahwa Agus ini gila harta donasi ya kan, makanya disebut sebagai Agus Harta. Agus Buta atau Agus Harta, atau yang Agus dibutakan oleh harta, atau gimana? Aku nggak ngerti, pokoknya seperti itu. Tapi kita harapkan ya, semoga di tahun 2024 ini sebelum berakhir kasus ini selesai, ditutup, close dengan semuanya yang diawali dengan kebaikan berakhir juga dengan kebaikan. Tapi ya menurutku ya, jika memang pengen diselesaikan secara cepat, mungkin uang donasinya diberikan saja pada Agus, selebihnya adalah moralitas si Agus itu yang nantinya kita akan pertanyakan, dan mungkin kedepannya akan lebih hati-hati lagi untuk memberikan donasi kepada manusia-manusia, atau kita bisa berdonasi melalui yayasan, biar nanti yayasan yang mengurus sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Karena kasus ini diawali mungkin dengan kebaikan Novi, tapi karena uangnya langsung ditransfer ke rekening Agus secara pribadi, maka uang tersebut menjadi haknya Agus sebenarnya. Tapi moralitas dari si yang membantu untuk menggalang masyarakat untuk berdonasi, memiliki tanggung jawab yang sangat besar kepada para pendonasi, inilah yang akhirnya memicu permasalahan juga. Dan juga Agus dan keluarga, mungkin Wawa juga tidak terima karena menurutnya uang tersebut adalah uangnya yang sudah diberikan masyarakat kepada Agus secara sukarela, dan hingga akhirnya mungkin karena yang menurut masyarakat salah, tapi menurut Agus itu dan keluarga tidak salah, karena menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang bukan untuk pengobatan sebagai tujuan utama dari donasi tersebut, hingga akhirnya memicu keributan seperti ini. Oke, balik lagi, kita mendoakan semoga di sebelum tahun 2024 ini berakhir, kasus ini segera selesai ya kan. Amin 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 amin. Oke, sekarang kita berujung kepada salah satu Agus lagi, yaitu Agus Buntung. Dimana kita tahu ya, sebenarnya aku bingung sih menyebutnya itu Agus apa, karena aku juga nggak tahu nama panjang Agus siapa. Mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa komentar di bawah. Tapi ya, Agus Buntung, ya memang nggak tahu ya penyebutannya seperti itu, di berita-berita pun gitu, Agus Buntung. Karena dia tidak memiliki tangan ya. Sebenarnya aku kasihan gitu dia, karena memiliki kekurangan fisik, secara garis besar memiliki kekurangan cacat fisik karena dua tangannya buntung, yang
harusnya kita juga bisa kasihan gitu terhadap dia, tapi karena kasusnya mencuat 17 atau 15 pelecehan yang dilakukan terhadap 15 pelaku yang sudah melapor, itu menjadikan Agus Buntung ini sebagai orang yang akhirnya dicap jelek oleh masyarakat Indonesia, dan akhirnya kasusnya viral, bahkan berseliweran entah itu di media sosial manapun, di YouTube, di TikTok, di Instagram dan sebagainya, hingga akhirnya menjadi viral dan menimbulkan Agus kedua. Agus kedua yang hingga akhirnya disebut sebagai Agus Buntung atau Agus Harta. Kok Agus Harta, Agus wanita ya. Karena dia benar-benar melakukan pelecehan kepada para wanita. Aku nggak tahu sih apakah dia juga melakukan pelecehan terhadap pria, aku belum tahu. Tapi banyak yang bukan berspekulasi, tapi menurut berita-berita itu korbannya semua wanita, nggak ada laki-laki ya. Ya nggak sih, tapi which is okay lah, overall wanita pasti. Kok aku jadi ngeblank gini. Tapi ya, ngomongin Agus Buntung nih, aku cuman pengen ngasih saran. Bingung kan mau kayak gimana gitu kan ya, seperti apa gitu Agus Buntung ini nanti akhirnya mendapatkan hukuman dan sebagainya. Tapi aku harap kasus seperti ini tidak ada lagi di Indonesia. Dan apa ya, udah dikasih kekurangan tuh please lah, jangan jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak layak gitu. Kamu bisa juga menjadi manusia yang baik sebenarnya gitu, tapi mungkin memang sudah watak sifat dan juga rasukan setan kali ya, jadi hingga akhirnya terjadilah pelecehan terhadap beberapa korban gitu. Jadi aku harap dia mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga tidak akan ada lagi Agus Buntung di luar sana yang akan melakukan hal-hal serupa gitu kan ya. Karena kita tahu sendiri di Indonesia ini banyak banget kasus-kasus pelecehan terhadap wanita, anak kecil, dan juga bahkan penjualan juga masih ada gitu kan ya. Jadi aku harap banget untuk kedepannya mungkin Kementerian Wanita dan Perlindungan Anak gitu kan ya, bisa lebih effort lagi terhadap kasus-kasus seperti ini, sehingga nanti kedepannya tidak akan ada terjadi kasus-kasus seperti Agus Buntung ini gitu kan ya. Aku sih bukan yang jadi kasihan terhadap Agus Buntung ini, jadi pengen nimpuk gitu ya kan. Tapi ada satu kejadian yang menurut aku tuh kayak kejadian lucu. Jadi ada salah satu tiktokers gitu, dia tuh kayak tiktokers atau artis gitu aku lupa, tapi aku nontonnya di tiktok gitu guys. Dia tuh kayak membuat parodi video di mana Agus itu sedang berboncengan dengan waktu lagi di TKP gitu ya, lagi melakukan reka adegan gitu. Dia kan dibonceng gitu kan oleh orang. Nah si tiktokers ini bilang, iya Agus gitu kan. Terus Agusnya nengok gitu kan. Terus habis itu Agusnya si tiktokers ini bilang, Agus tuh kalau misalkan kamu naik motor itu pegangan. Sekarang kayak mana dia mau pegang, orangnya gak punya tangan ya kan. Dan kedua yang menurut aku lucu gitu, dia tuh bilang kalau di kasusnya Agus Buntung ini tidak terdapat sidik jari. Ya kayak mana ada sidik jari, kan dia buntung sayang, dia buntung tangannya. Tapi benar juga sih kata dia, yang ditemukan adalah sidik ler. Iya kan. Ya kita so itu dia tentang Agus Buntung di tahun 2024. Nah kalian pasti penasaran kan, Agus satunya lagi itu siapa sih sebenarnya? Karena biasanya seliweran itu tentang Agus buta, Agus buntung gitu kan. Tapi ada lagi satu lagi Agus yang ini memang fenomenal banget. Dia sampai mengundurkan diri dari jabatannya karena dia memiliki jabatan, yaitu Agus Miftah. Agus Miftah atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Miftah ya. Banyak orang yang menambahkan huruf A biar supaya menjadi trio Agus gitu ya kan, trio Agus.
dari Agus. Jadi ada Gus Miftah di nomor 3. Kok nomor 3? Emang dari tadi aku ngomongin 1 2 3 ya, enggak. Tapi rewind Agus ya. Ya, Agus yang ketiga adalah Agus Miftah. Ya, kenapa ini jadi viral? Di mana videonya itu dia berkata goblok kepada salah satu penjual teh di acara kayak tablik kabar atau selawatan gitu loh, pokoknya yang aku juga kurang tahu gitu ya kan. Tapi itu seliweran banget, bahkan ada kayak meme gitu, lebih baik jualan es teh dibanding jual agama, yang aku sebenarnya sangat menyayangkan akan hal itu gitu. Apalagi dia adalah salah satu tokoh yang memang di Islam itu sangat dihormati atau uh, sangat apa ya, berpengaruh gitu di dalam uh, dunia keislaman gitu. Keislaman sih ya, pokoknya gitulah intinya. Dia tuh sangat berpengaruh dalam dakwah, mungkin lebih tepatnya gitu, dalam dakwah Islam. Nah, tapi sangat disayangkan dengan perilakunya seperti itu. Tapi which is aku cuma mau ngomong gini, terkadang kita pengen ngelucu sih, pengen ngelucu dengan kata kasar mungkin, pengen mengungkapkan sesuatu yang bisa membuat audiens itu tertawa atau merasa lucu atau merasa kocak gitu. Tapi memang kesalahannya adalah mungkin dia kan salah satu tokoh agama, salah satu tokoh dakwah juga yang memang sangat dihormati di Indonesia ini, apalagi memiliki jabatan di kabinetnya Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto gitu kan. Dan apa ya, itu sangat tidak layak atau tidak cukup baik untuk didengar oleh masyarakat Indonesia. Mungkin salah dalam bercandanya, tapi sebenarnya mungkin pengen juga bercanda. Tapi kalau misalkan dia tidak bercanda dalam hal itu menurutku adalah suatu perilaku yang gila sih dari seorang Gus Miftah gitu, yang sangat aku hormati gitu. Tapi ya dari kejadian ini kita memiliki banyak hikmah guys. Kenapa aku bilang banyak hikmah? Ya salah satunya adalah si penjual es teh ini memiliki banyak banget akhirnya kayak donasi atau sedekah gitu dari banyak orang langsung ke dirinya pribadi. Ada yang mau berangkatin haji, ada yang memberikan ini itu, ada yang memberikan uang dan lain sebagainya, hingga akhirnya dari perbuatan yang buruk dari seorang tokoh besar, tokoh agama besar di Indonesia, akhirnya bisa memberikan suatu hikmah yang baik untuk si penjual es teh yang telah dihina gitu kan ya. Ya itulah menurutku. Tapi aku berharap di kedepannya di tahun 2025 tidak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Dan Gus Miftah pun akhirnya karena kejadian ini akhirnya kayak merasa mungkin nggak enak, akhirnya mengundurkan diri dari stafnya Bapak Prabowo dan akhirnya digantikan oleh seseorang ulama besar juga. Dan ya seperti itulah kejadian rewind di 2004 tentang Agus. Yang pertama adalah Agus buta dengan harta, terus ada Agus buntung dengan wanita, dan Agus Miftah dengan tahta. Jadi itu 3 Agus ya, harta, tahta, wanita. Oke, gitu kali ya yang aku bisa bahas tentang 3 Agus di rewind 2004 yang kasusnya benar-benar viral banget di semua sosial media. So, aku testimoni. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.